did you have your breakfast this morning? Yes, ma'am. Awesome. So, could you tell me something about it? How was it? Was it tasty, delicious, refreshing, healthy? Oh my, it was so delicious that I wish I had more time to eat more. Really? How lucky you are. And how about you, Andy? What did you have for breakfast this morning? My mom made me a seafood noodle soup. Oh, wow! That sounds so yummy. So, how did you like it? It was such a tasty breakfast that I almost forgot I was going to school. Okay, I would love to hear one more breakfast story. So, Linda, would you share something about your breakfast this morning? Oh yes, sure ma'am. So, honestly, to me, my dad is the best chef for me. He cooked delicious beef curry last night and we had leftover. So my dad and I had breakfast with it this morning. It was such a masterpiece beef curry that I almost missed the school bus. Wow, such an amazing story, Linda. Let's give applause for Linda's daddy, her best chef ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me again, Satri. In this lesson, I'm going to generally talk about a text, namely asking and giving information, and more specifically about how to express causes and effects using these certain expressions such blah 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 that blah blah blah, so blah 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 that blah blah blah. Did you enjoy the dialogue between the teacher and the students at the beginning of this video? Now, let's read the dialogue again, and this time, concerned to the underlined sentences. Kalimat yang digaris bawah adalah contoh ekspresi atau ungkapan yang biasa digunakan untuk menyatakan cause and effect atau sebab akibat. When we talk about a situation that makes another situation happen, we talk about cause and effect. In English, we use certain expressions such as because, due to, since, and as to talk about causes and effects. But as I mentioned earlier, this time we're going to focus on these certain expressions such blah 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 that blah blah blah, so blah 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 that blah blah blah. Dari contoh percakapan tadi, kita dapat melihat bahwa struktur teks asking and giving information hanya memiliki dua langkah. First, memulai, asking for information. Second, menanggapi, responding atau giving information. Anak-anak, sebagai materi pokok kita kali ini, the language feature atau unsur kebahasaannya spesifik pada penggunaan ekspresi such blah 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 that blah blah blah, so blah 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 that blah blah blah, yang sifatnya menegaskan kualitas atau intensitas atau the gravity of the situation sebelum menyatakan akibatnya atau efeknya. Let's start with such blah 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 that blah blah blah. Such diletakkan sebelum sebuah modifier dan noun untuk menegaskan kualitas modifier tersebut. Sebelumnya, apa itu modifier? Modifier adalah kata atau frase atau klausa dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi sebagai adjektif atau kata sifat, atau adverb, kata keterangan, yang menerangkan kata atau kelompok kata lain. Sebuah modifier plus noun kemudian disebut noun phrase. Adapun penekanan pada noun phrase dengan kata such ini mengekspresikan sebuah situasi yang luar biasa.
Klausa ini dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat atau dapat juga ditambahkan dengan that plus a clause untuk mengekspresikan sebuah efek atau akibat dari situasi luar biasa tersebut sebagaimana dinyatakan pada klausa utama. Let's take a look at the examples. So here you see the pattern for the cause is consisted of such plus adjective plus noun, and for the effect, that plus a clause. It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night. Sungguh sebuah peristiwa badai meteor yang indah sekali, hingga kami pun menyaksikannya sepanjang malam. It was such a quick meteor storm that it passed by in 1 week. Sungguh sebuah peristiwa badai meteor yang singkat sekali, hanya dalam seminggu sudah berlalu. It was such an amazing sight that we'll never forget it. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan, rasanya tak akan pernah terlupakan. Kata that dapat dihilangkan dalam situasi non-formal. Sebuah adjektif atau kata sifat tidak wajib ada dalam sebuah noun phrase yang diawali dengan kata such. Penekanan yang dimaksudkan dapat saja dipahami dari informasi kontekstual atau secara kontekstual. Here's an example. Such stress was placed on the foundation that the building began to sink. They built it in such a way that it was likely to sink. Tekanan seperti itu dilakukan berdasarkan fakta bahwa gedung tersebut mulai runtuh. Mereka membangunnya sungguh dengan cara yang berpotensi runtuh kapan saja. Jadi, tidak ada adjektif sebelum kata stress dan sebelum kata away. Akan tetapi, dengan adanya kata such, dapat dipahami bahwa ada sebuah keadaan pada noun phrase yang mengakibatkan atau menjadi sebab terjadinya sesuatu. Berikut catatan penting tentang kata such untuk topik kita kali ini. First, istilah grammatical untuk kata such di sini adalah sebagai predeterminer modifier, yakni sebuah modifier yang diletakkan sebelum artikel seperti a dan an. Contohnya, such a sight, such a display, such a disaster, atau dalam sebuah kalimat, you are such a snob. Second, such adalah salah satu di antara sedikit modifier atau adjektif yang diletakkan sebelum artikel. Alright. Now, let's move on to the other expression, which is so blah blah blah, that blah blah blah. Seperti halnya such, so juga diletakkan sebelum modifier yang dapat berupa adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan, untuk menegaskan kualitas atau cara. Penekanan pada modifier ini mengekspresikan sebuah situasi yang luar biasa. Klausa ini juga dapat berdiri sendiri atau dapat juga ditambahkan dengan that plus a clause untuk mengekspresikan sebuah efek atau akibat dari situasi luar biasa yang dinyatakan pada klausa utama. Here are some of the examples. So, here you see the pattern for the cause is consisted of so plus adjective or adverb, and for the effect, that plus clause. The meteor storm was so beautiful that we watched it all night. Badai meteor itu indah sekali hingga kami pun menyaksikannya sepanjang malam. The meteor storm passed so quickly that it went by in 1 week. Badai meteor tersebut singkat sekali, hanya dalam seminggu sudah berlalu. It was so amazing that we will never forget it. Kejadian atau hal itu sangat indah, rasanya tak akan pernah terlupakan. Here are the important things about the word so for this topic. First, so sebagai intensifier atau penegas. Pada contoh berikut, so mengubah makna atau menegaskan sebuah adjektif atau adverb dalam pola cause clause, klausa sebab, dan that mengikut dalam pola effect clause, klausa akibat, dengan sebuah komentar yang luar biasa atau extraordinary. The meteor storm was so beautiful that we watched it all night. Badai meteor itu indah sekali, hingga kami pun menyaksikannya sepanjang malam. The meteor storm was so beautiful that we couldn't believe our eyes. Badai meteor itu indah sekali, hingga kami bahkan tak percaya apa yang kami lihat. The meteor storm was so beautiful that we called everyone out to see.
Badai meteor itu indah sekali hingga kami memanggil semua orang agar keluar untuk ikut menyaksikan. Adapun contoh kalimat terakhir ini, the meteor storm was so beautiful that we watched it. Badai meteor itu indah sekali hingga kami pun menyaksikannya adalah bentuk yang tidak benar atau tidak lengkap karena komentarnya tidak remarkable. Second, so sebagai preposition atau kata depan. Dalam contoh berikut, so juga merupakan sebuah connective adverb atau kata keterangan penghubung yang dilengkapi dengan sebuah klausa untuk mengekspresikan efek atau akibat logis dari tindakan atau kejadian yang dinyatakan pada klausa utama. We heard about the Perseid meteors, so we watched the sky for them. Kami mendengar berita tentang hujan meteor Perseid, maka kami pun terus memandangi langit untuk menyaksikan. We became hungry, so we went inside. Kami jadi kelaparan, maka kami pun masuk ke dalam. I felt sorry for that kid, so I gave him some money. Saya merasa kasihan pada anak itu, maka saya pun memberinya sedikit uang. Alright, so that is all about our topic this time. I hope now you know and understand how to make good sentences to express causes and effects in a certain way in your conversation with anyone. Thank you for watching and happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.